Hati-hati tinggal serumah nggak nikah. Menghina presiden dan wapresnya bisa dipenjara. Ini perdebatannya pada saat pembahasan di DPR bersama dengan pemerintah sangat dinamis, ya sangat dinamis. Ini perdebatan soal moralitas ya di antara partai-partai. Terus kalau pasangan yang belum terikat perkawinan, secara rumusan pasal, pengadunya hanya orang tuanya. Jadi bukan tetangganya, bukan juga netizen, bukan juga ormas yang sok Pancasilais dan NKRI, bukan. Kritik dalam penjelasannya, kritik tidak dilarang di dalam pasal ini. Salah satu wujud kritik adalah unjuk rasa. Dan yang mengadukan harus dari presiden atau wapres. Pengaduannya juga tertulis. Jadi secara formal, bukan relawan yang bisa ngelaporin. Kritik bagus, tapi fitnah itu tidak bagus. Kalau kritik malah kita harus bersyukur. Hati-hati tinggal serumah nggak nikah. Menghina presiden dan wapresnya bisa dipenjara. Bro, KUHP baru mulai berlaku 2 Januari 2026. Kalau kita nggak paham aturan, bisa kena pasal. Makanya di era sekarang, melek hukum itu wajib. Banyak baca, cek sumber resmi, biar aman dan nggak jadi korban pasal. Jadi pasal-pasal apa aja yang ramai dibahas, kita cek now. Setelah perdebatan panjang bertahun-tahun, pemerintah akhirnya memberlakukan KUHP dan KUHAP baru mulai 2 Januari 2026. Momentum ini di sosial media langsung heboh. Banyak yang takut, banyak juga yang saling lempar tafsir. Kita mulai dari pasal 411 dan 412 tentang perzinaan. Di ruang publik, banyak yang menyebut negara masuk ke ranah privat. Tapi kita cek ya rumusannya nih. Di KUHP baru ada aturan soal persetubuhan di luar nikah dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Bahasa yang sering dipakai netizen nih, kumpul kebo. Kalau bahasa hukumnya, kohabitasi. Nah yang penting dicatat nih, berdasarkan pembahasan delik aduan, pasal ini bukan delik umum. Sekali lagi ya, ini bukan delik umum. Maksudnya apa sih bukan delik umum? Maksudnya penuntutan hanya bisa berjalan kalau ada pengaduan dari pihak tertentu. Nah pertanyaannya, siapa saja pihak yang bisa mengadukan? Kalau pasangan yang sudah menikah secara legal, yang bisa mengadu adalah pasangan sahnya, orang tuanya, atau anak kandung yang usianya sudah 16 tahun. Terus kalau pasangan yang belum terikat perkawinan, secara rumusan pasal, pengadunya hanya orang tuanya. Jadi bukan tetangganya, bukan juga netizen, bukan juga ormas yang sok Pancasilais dan NKRI, bukan. Tapi di dalam KUHP yang baru, itu juga ada yang terkait dengan anak ya yang harus dilindungi. Tetapi kedua-duanya tetap adalah delik aduan. Jadi yang boleh mengadu adalah suami atau istri atau orang tua dari si anak. Jadi ini perdebatannya pada saat pembahasan di DPR bersama dengan pemerintah sangat dinamis, ya sangat dinamis. Ini perdebatan soal moralitas ya di antara partai-partai. Menurut aturan yang tertulis, pengaduan pun masih bisa dicabut selama sidang belum dimulai. Nah, di sini titik kritisnya. Di Indonesia, itu banyak pasangan yang menikah siri. Secara agama dianggap sah, tapi belum tercatat secara legal di catatan sipil. Berdasarkan status administrasi yang belum terdaftar, mereka ini berpotensi masuk kategori hidup bersama tanpa perkawinan. Ini bukan soal setuju atau nggak setuju, tapi benturan antara teks hukum dengan realitas sosial. Ancaman hukuman dari pasal 411 dan 412 ini 6 bulan sampai 1 tahun penjara atau denda 10 juta rupiah. Pertanyaan berikutnya yang paling banyak ditanyain soal KUHP baru, bener nggak menghina presiden dan wapres bisa dipenjara? Jawabannya, bisa banget bro. Tapi kita baca dulu nih isi aturannya, biar paham batas antara kritik dan pidana. Di pasal 218 ayat 1, setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan atau wakil presiden, itu bisa dipenjara paling lama 3 tahun atau denda maksimal kategori 4. Kategori 4 itu dendanya 200 juta rupiah. Ayat 2-nya nih,
Juga jadi catatan penting, secara teks hukum, perbuatan tidak dianggap penyerangan kehormatan kalau dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Tolong membaca pasal 218 ini sekaligus dengan penjelasannya. Penjelasan itu utuh. Dikatakan bahwa pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya tidak melarang kritik. Mengapa kritik ini? Karena kritik dan menghina itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi yang dilarang betul di dalam pasal 218 ini adalah menista atau memfitnah. Menista itu contohnya adalah ya kebun binatang keluarlah dengan menghujat seseorang. Atau memfitnah. Kalau memfitnah saya kira dimanapun di dunia ini namanya memfitnah itu adalah tindak pidana. Sehingga pasal itu sudah mengatakan bahwa kritik dalam penjelasannya, kritik tidak dilarang di dalam pasal ini. Salah satu wujud kritik adalah unjuk rasa. Artinya bro, ini perlu dicatat ya, KUHP baru masih membuka ruang kritik. Tapi resiko pidana muncul kalau yang disampaikan bukan lagi kritik, tapi menghina secara personal. Misalnya ngatain bentuk fisik. Nah, di pasal 219 ini lebih luas. Siapapun yang menyiarkan tulisan, gambar, rekaman, atau menyebarkan melalui teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan Presiden dan Wapres bisa dipidana 4 tahun dan denda maksimal kategori 4 juga. Tapi jangan lupa, ada pasal 220 ayat 1. Ini penting. Menurut mekanisme yang tertulis, pasal 218, 219 adalah delik aduan. Jadi penuntutan hanya bisa berjalan kalau pengaduannya resmi. Dan yang mengadukan harus dari presiden atau wapres. Pengaduannya juga tertulis. Jadi secara formal bukan relawan yang bisa ngelaporin. Bukan juga netizen. Apalagi ormas yang katanya paling NKRI. Nggak bisa. Tapi karena ini delik aduan, secara hukum prosesnya tergantung kemauan pengadu. Nah, kekhawatiran yang muncul, pasal ini bisa digunakan sebagai alat lapor balik saat terjadi konflik politik. Efeknya, ada ketakutan di kalangan publik untuk bersuara kritis. Tapi Pak Prabowo sudah menjamin, sudah bilang kalau beliau siap untuk dikritik. Kritik bagus, tapi fitnah itu tidak bagus. Kalau kritik malah kita harus bersyukur. Kalau saya dikoreksi, saya menganggap bahwa saya dibantu, saya diamankan. Kadang-kadang kita tidak suka dikritik, kita tidak suka dikoreksi, tapi sesungguhnya itu mengamankan. Jadi solusinya bro yang aman di era sekarang bukan berhenti mengkritik, tapi pahami cara mengkritik. Cek sumber pasal secara utuh. Bedakan serangan personal dengan kritik kebijakan. Pakai data dan argumen untuk kepentingan umum. Dengan cara ini, kita tetap bisa menjadi warga negara yang mengontrol kekuasaan tanpa menjadi korban pasal. Demikian Cek No kali ini. Saya Rizky Hasan, tetap kritis, tetap waras, merdeka.